Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang cara perawatan burung kenari yang sedang dokor atau dorong ekor. Karena masih banyak ya dari sahabat-sahabat semua yang masih belajar merawat kenari, itu dalam perawatan burung kenari dokor ini salah merawatnya, seperti menjemur kenari dokor atau menggabungkannya dengan kenari lain. Nah, dampak atau efek dari salah perawatan kenari dokor ini akan mengakibatkan diantaranya yaitu bulu baru yang tumbuh dari kenari ini menjadi melinting, keriting, bahkan kebalik, dan sampai bulu-bulu baru yang tumbuh di kenari ini jadi rusak sahabat. Itu baru bulu ya, kita belum membahas tentang mental dan fisik daripada si kenari. Kalau salah perawatan, mental dan fisik si kenari ini bisa jadi ngedrop sahabat, bahkan sakit dan tidak bisa kembali gacor seperti awal sebelumnya. Nah, untuk mengembalikan top performa si kenari ini agar kembali seperti dulu gacor sehat, nah kita akan merawatnya dengan cara perawatan yang benar sahabat. Nah, bahkan bisa jadi ya, dengan kita merawatnya secara benar, si burung kenari ini bakal jadi lebih bagus dan lebih baik lagi sahabat sebelum mabung sahabat. Jadi kalau kita merawatnya dengan benar, maka si kenari bakalan jadi lebih bagus dan lebih top performanya sahabat. Nah, kalau saya sih, kalau kenari dokor, kalau ekornya sudah sepanjang ini, nih paling segini, itu sudah masuk ke perawatan kenari biasa sahabat. Tapi ingat, tidak dijemur dan tidak diumbar. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau dijemur itu dampak dan efeknya sangat negatif ke burung kenari. Nah, untuk pakannya sendiri sahabat bebas ya, untuk pakai merek apapun bisa untuk pakannya. Kemudian untuk IF-nya sendiri sahabat bisa menggunakan sayuran seperti sawi, sesim, ataupun selada. Nah, dan diselang-seling menggunakan jagung manis dan pisang kepok sahabat. Karena jagung manis ini dan pisang kepok ini sangat bagus untuk bulu-bulu kenari yang baru tumbuh sahabat, agar lebih bagus dan lebih kuat sahabat. Nah, tetapi tidak menggunakan telur puyuh terlebih dahulu sahabat, karena kita tidak perlu ya memberikannya ke kenari yang sedang dokor ini, karena kenari dokor ini tidak dijemur. Jika diberikan telur puyuh itu akan sedikit ngelemak sahabat, bahkan kita akan PR-nya itu akan nambah ketika kenari ini sudah mulai full bulunya. Nah, ketika kenari full bulu, maka kenari akan ngelemak. Ketika kita berikan telur puyuh, maka kita akan kesulitan sendiri sahabat. Makanya kenari dokor ini tidak diberikan dulu telur puyuh sahabat, itu alasannya. Nah, cukup berikan sayuran seperti sawi, sesim, pakcoy, selada. Nah, diselang-seling menggunakan jagung manis dan pisang kepok. Misalkan Senin pisang kepok, Selasa sawi atau pakcoy. Nah, Rabunya itu jagung manis gitu sahabat. Jadi diselang-seling saja sahabat. Boleh setiap hari, boleh 2 hari sekali. Hari ketiganya tidak sama sekali ya, atau tanpa IF sahabat. Nah, untuk perawatan lainnya kenari dokor ini boleh kita masuk ke perawatan pengembunan sahabat. Pengembunan ini dilakukan boleh setiap hari atau 2 hari sekali, tergantung kondisi cuaca pada saat kita mau mengembunkan kenari dokor ini sahabat. Kalau kenari dokor ini diembun pada saat kondisi hujan atau gerimis, itu tidak boleh ya. Kita tidak menganjurkan untuk mengembunkan burung kenari pada saat kondisi cuaca sedang gerimis ataupun hujan. Nah, untuk pengembunan sendiri
mulai dari jam 5 pagi sahabat. Mulai dari jam 5 pagi sampai sinar matahari mulai muncul. Ketika sinar matahari mulai muncul, kita teduhkan kenari dokor ini ke tempat yang aman dan kita boleh memulai perawatan selanjutnya, yaitu memandikan burung kenari. Nah, untuk cara memandikannya itu kita cukup menyiapkan cepuk mandi sebesar ini sahabat ya. Jadi kita cukup menyiapkan cepuk mandinya saja agar kenari dokor ini mandi di cepuk. Nah, biasanya sih kenari dokor ini jadi sering mau mandi ya. Itu instingnya itu karena bagus ya untuk keperawatan bulunya, kenari mandi saat dokor itu. Nah, untuk cara perawatan mandinya itu seperti ini. Tapi ingat sahabat, jangan dimandikan secara paksa dengan cara disemprot. Nah, saya tidak menganjurkan ya kenari yang sedang dokor itu dimandikan secara paksa dengan cara disemprot. Jadi biarkan saja kenari mandi sendiri di cepuk mandi. Nah, untuk perawatan mandi ini setiap hari sahabat, bagus ya untuk kenari dokor ini agar bulunya lebih bagus, lebih mengkilap. Nah, tapi cukup sediakan cepuk mandinya saja. Nah, setelah kenari mandi, kita masuk ke perawatan selanjutnya, yaitu kita masukkan lagi ke dalam ruangan sahabat. Nah, kenari dokor ini kita masukkan ke dalam ruangan, tapi tidak dikerodong sahabat. Nah, lebih tepatnya tidak langsung dikerodong. Nah, biarkan dulu si kenari dokor ini beristirahat tanpa kerodong sampai jam 10. Nah, ketika sudah jam 10 baru kita mulai kerodong lagi kenari dokor ini sampai jam 3 sore sahabat. Setelah jam 3 sore kita buka lagi kerodongnya untuk kita angin-anginkan, tapi tidak dijemur ya. Jam 3 sore itu hanya diangin-anginkan saja. Nah, jam 3 sore diangin-anginkan, jam 5 dimasukkan lagi ke dalam ruangan. Kemudian nanti kerodongnya itu jam 9 malam sahabat. Jam 9 malam boleh kita kerodong kembali sampai pagi sahabat. Nah, untuk pengkerodongan itu mungkin seperti itu ya. Tidak seperti kenari mabung ya yang setiap saat dikerodong. Karena kenari ini butuh angin ya sahabat, karena sedang dorong ekor atau dorong bulu, maka kenari ini tidak boleh setiap saat dikerodong. Oke sahabat, lanjut untuk hal-hal yang perlu dihindari ketika kenari dokor, yaitu yang pertama yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu jangan dijemur. Kenapa sih kenari dokor ini jangan sekali dijemur, bahkan pantangannya itu dijemur? Karena kenari dokor itu bulu baru yang masih tumbuh itu masih basah sahabat. Jadi di pangkalnya itu masih basah ya. Ketika kita paksa dijemur, maka bulu yang masih basah ini akan kering bukan pada waktunya sahabat. Maka dampak atau efek yang akan terjadi yaitu kenari ekornya itu akan pendek, melinting, kebalik, bahkan rusak ya sahabat. Maka dari itu pantangannya itu yang pertama jangan dijemur. Kemudian yang kedua yaitu jangan dimandikan secara langsung atau dimandikan secara paksa disemprot ya. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu ya kenari sedang dokor itu performanya sedang sehat atau sedang tidak baik ya, atau sedang sakit. Jadi kita tidak boleh memandikannya dengan cara disemprot. Kemudian yang ketiga yaitu kita tidak boleh menggabungkannya dengan kenari lain. Kenapa begitu? Karena kenari yang dokor atau dorong bulu itu pangkalnya itu masih basah sahabat. Jika kita gabung dengan kenari lain, maka bulu yang basah ini akan menjadi santapan kenari lain sahabat. Biasanya seperti itu. Nah, ketika kenari dokor digabung dengan kenari lain, kemudian kekurangan pakan, maka bulu yang masih basah ini akan menjadi santapan kenari yang lain yang sedang lapar sahabat.
Ya, jadi pantangannya itu ya sahabat, jangan digabung dengan kenari lain. Mungkin itu ya perawatan kenari dokor, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya sahabat, kalau ada sahabat yang ingin menambahkan atau Om, kok perawatannya begitu? Kalau saya sih seperti ini. Nah, sahabat boleh berkomentar di kolom komentar ya. Tolong masukannya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.